lain pula, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa Nabi SAW menjelaskan bahwa taun ini, wabah ini adalah pilihan seorang Nabi terdahulu untuk diberikan ujian ini kepada umatnya. Dalam satu riwayat, yang asal riwayat ini berada dalam riwayat Imam An-Nasa'i, di mana dikisahkan seorang Nabi. Kalau dalam riwayat yang disebutkan Nabi ini adalah Nabi Daud alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam bahwa Bani Israel itu telah banyak membangkang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah memberikan 3 pilihan kepada Nabi Daud untuk diberikan ujian Bani Israel itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pilihan yang pertama, Allah akan menguji mereka bil qahti sanatain, dengan kelaparan, kekeringan selama 2 tahun. Yang kedua, ataukah mungkin Bani Israel itu akan memilih au usallitu alaihim al-adu wa syahrain, atau mereka akan dikuasai musuh selama 2 bulan lamanya. Atau yang ketiga, mungkin mereka akan memilih wa arsala alaihim at-taun, ataukah mereka akan memilih taun. 3 pilihan yang dipilihkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Apakah mana yang dipilih? Apakah kelaparan, kekeringan selama 2 tahun? Ataukah dikuasai musuh oleh selama 2 bulan? Ataukah Allah kirim wabah penyakit? Akhirnya Nabi Daud alaihissalam ketika itu menyampaikan kepada Bani Israel. Namun ternyata Bani Israel ketika itu menyampaikan, engkau Nabi kami wahai Daud, engkau Nabi kami, silakan engkau pilih untuk kami untuk apa. Akhirnya ketika itu kata Nabi Daud alaihissalam, jika kalian diuji dengan kekeringan selama 2 tahun, kalian tidak akan bersabar dengan kekeringan itu. Jika kalian dikuasai oleh musuh selama 2 bulan, tidak akan tersisa kalian. Kalian akan melarat ketika itu. Maka Nabi Daud alaihissalam memilih wabah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya. Akhirnya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Allah turunkan wabah itu kepada Bani Israel. Dan tercatat, famata minhum ila anzalat asyamsu sab'una alfan, tidak habis 1 hari ketika itu 70.000 orang meninggal dunia karena wabah yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 70.000 orang meninggal. Sampai ketika itu orang begitu takut, tertunduk, pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi Daud tertunduk meminta kepada Allah, sampai akhirnya diangkat wabah itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika diangkatnya wabah itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Nabi Daud alaihissalam ketika itu bersabda, innallaha ta'ala qad rahimakum, sungguh Allah telah memberikan kasih sayangnya kepada kalian. Allah telah angkat wabah itu. Fa ahdatsu lillahi syukran biqadari ma ablakum. Perhatikan kalimat ini, perkataan dari Nabi Daud. Maka perbaharuilah rasa syukur kalian sebesar ujian yang telah Allah berikan kepada kalian. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ujian ini akan habis. Wabah ini kelak akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling dikhawatirkan ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah bukanlah karena adanya wabah, namun yang dikhawatirkan adalah ketika datang wabah, seorang tidak semakin tertunduk kepada Allah, tidak semakin takut kepada Allah, tidak semakin banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin justru satu waktu nanti ikhwafillah, ketika wabah ini dicabut, diangkat oleh Allah, seorang kemudian lupa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini justru yang dikhawatirkan oleh kita. Maka perbanyaklah berdoa, beristighfar, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan andaikan nanti satu waktu Allah angkat ujian ini, perbanyaklah bersyukur kepada Allah dengan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.